In progress. Malam anak-anak yang ada di Zoom. Saya lagi balapan. Yang di Zoom, kalau di lab sih udah saya kasih tahu. Yang di Zoom, silakan siapkan WordPress-nya dalam keadaan login. WordPress yang mana? Yang latihan selama ini SI5J atau yang UTS atau baru bebas. Saya ulangi. Silakan pastikan WordPress-nya dalam keadaan login. WordPress yang mana? Boleh WordPress yang kalian latihan selama ini yang SI5J 2122O. Boleh yang UTS kalian. Boleh baru. Karena saya bilang sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi dia butuh inangnya tadi WordPress. Nanti saya tunjukin maksudnya apa. Tapi pastikan dulu login dulu aja intinya itu. Kedua, siapkan text editor. Baik itu Sublime maupun Notepad++. Tergantung kalian suka aja yang mana. Yang pakai Zoom sudah siap? Oh, yang pakai Zoom. Yang pakai Zoom, apakah sudah siap standby? Karena kami udah mau mulai nih. Ya, pada diam. Biarlah balik cuekin kalau dicuekin gini. Belum Pak, tunggu dulu Pak. Oke, sip. Yang pasti Apache MySQL running ya. Sama, yang di lab juga gitu. Apache MySQL running. Yang kabel merah ini namanya siapa kamu? Andre. Tenang-tenang, Dri. Catatannya harap disiapkan ya, karena sekali lagi yang belajar hari ini nih benar-benar dasarnya. Jadi inilah pondasinya. Hal inilah yang menjadi pondasi kalian. Nah, ke depannya kalau semakin kompleks ya semakin bingung kan ngikutinnya. Jadi hari inilah kesempatannya belajar mulai dari bawah. Ibaratnya ngisi bensin yang sempat langka kemarin dari nol ya katanya itu ya. Oke, ini benar-benar ditunjukin caranya. Yang pasti sekali lagi WordPress-nya bisa login dulu, itu aja dulu. Lagi buat itu masa lagi tidak ngerti, udah tugil emang yang dibilang kan bisa tidak ngerti-ngerti lah. Yang cowok ini namanya Andri. Ada 2 Andri berarti. Satu Andri. Satu Andri. Lab 2 dan 4. Bayu Atmaja. Adri apa Andri ini? Namamu? Oke, bukan ini. Cewek hijau ini. Yang ini. Salsabil. Sabar, belum sampai. Salsabil. Yang lagi mau negem, nah, namanya siapa? Alvina. Arvina. Kirinya Arvina. Oke. Desi. Yang terpisah dari temannya. Oke. Ranum yang belakang. Pastikan bisa login kalau ya belakang. Pita. Ramanda. Johan Alamsyah. Satunya. Oh,
Ada 3 lengkap tanpa N. Sip. Bagaimana? Udah ready? Belum Udah, juga. Pak. Masalahnya apa? Masalahnya apa anak-anak? Ya, giliran ditanya masalah diem. Udah siap, Pak. Oh, bagus. Si Husna udah. Oh lah, tunggu. Oh. Eko Prayoga, selamat datang Eko. Ya, silakan login Eko. Buka WP admin, habis itu login. Kalau saya kemarin, kalau nggak salah admin lo. Sudah siap? Ranum, udah login bisa. Oh lah, di kacamatannya lalu Pak nama belakang Andri Saputra ini siapa? Oleh Desi Natalia. Ada nggak Natalia ya? Desi Septiani apa Desi Natalia namamu ini? Iya bener lah. Bentar lagi ini ya, ulang tahun ya. Oh keren. Udah ready? Lah nyiapin kue. Udah jadi batal. Apa itu Desi? Udah Desi. Tri Utami apa Scorpio? Tri Utami sudah siap? Oh lah, kita tunggu ya. Nanti kita mulai bareng. Mengenai hosting tadi, sambil nunggu nih ya, sambil nunggu teman ya. Yang saya bilang tuh di grup ada nyampain tentang mana nih? Nih kan, coba kita lihat nih. Jika not found maka ganti permaling. Sebenarnya sudah saya sampaikan nih. Terus kalau saya curiga IP di blok, memang benar nih kenyataannya itu di blok. Ya, memang benar di blok. Jadi solusinya apa? Kita nginstal ini. Nginstal link yang saya kirim itu kalian klik. Namanya nanti TOS VPN. Jadi sambil nunggu temennya yang belum, kalian bisa melakukan ini. Pakai apa namanya nih? Pakai Google Chrome, cari namanya TOS VPN. Jadi ini nih untuk membuka yang kita nggak bisa buka. Udah, nanti tambahkan ke Chrome. Udah tunggu, udah selesai, ya nanti dia berubah jadi hapus dari Chrome. Oke. Pak, suara Bapak putus-putus. Oke, saya ganti jaringan dulu ah. Pantes kalian diam-diam aja ya, karena putus-putus dari tadi tuh ya. Tunggu. Koneksi. Mana? Netflix tuh katanya Netflix yang diblok sekarang udah bisa dibuka, misalnya seperti itu. Salah satu tujuannya. Apakah sudah jelas yang di Zoom? Yang di Zoom bilang putus-putus saja sudah. Belum iya, juga. Belum, Pak. Yang lain, jangan-jangan jaringan dia. Sekarang udah nggak putus-putus lagi, Pak. Maksudnya baiklah, belum jelas yang Bapak jelas tadi. Oh lah, kamu dengerin aja ya. Dengerin dulu ya. Yang pasti sambil nunggu temenmu ready, install dulu yang namanya TOS VPN ini. Di mana? Di Chrome. Tujuannya apa? Kalau kita nggak bisa login di FTP-nya punya nonol web host itu, jaringan kita diblok. Jadi kita mesti ngakali dengan ganti IP, nebeng di IP orang. Perantaranya dia ini. Oke. Makanya saya pun bilang, coba kalian di subuh-subuh kayak gitu. Saya pun nyoba, nggak bisa-bisa. Saya tunggu lagi hari besoknya, saya kira masih sibuk. Oh, ujung-ujungnya ya kebenar curiganya bahwa diblok.
Oke, ceritanya gitu. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya cukup ngeklik yang simbol ini. Ada tos VPN nanti. Cukup kalian klik connect. Ya, kalau udah di connect udah hijau, baru coba lagi akses itu. Harusnya udah bisa. Baru ngakses file manajernya. Oke. Kita lanjut ya. Udah bisa login ya. Saya ulangi, yang kita perlukan adalah login ke dashboard. Itu dulu. Udah? Atmaja sudah? Sip, kita mulai kan udah. Konsentrasi, dengerin baik-baik, telinganya, matanya liatin di sini, oke? Saya buka. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam di luhur. Baik yang di Zoom maupun yang di Lab 4, kita bertemu lagi di pertemuan ke-10, minggu ke-10, oke? Pertemuan kita 9 sebenarnya, tapi kan udah selesai UTS. Nah, ini nih minggu ke-10. Di mana hari ini kita mulai bahas tentang plugin. Yang Zoom jelas denger ya? Jelas, Pak. Bagus, kita lanjut. Udah ya, lanjut ya. Siap? Apa ya, mau bilang apa tadi lupa. Apa ini? Nah, kita mau bahas tentang plugin, tapi tentunya plugin ini saya nyampainya bertahap. Supaya apa? Supaya kalian benar-benar memahami cara bikinnya gimana sih langkah demi langkahnya. Sehingga apa? Saat UAS nanti, kalian bisa ngerjain. Tujuannya itu. Maka, kalau gampang lupa, catat. Oke? Sip. Kalau sudah, bahannya ada di mana? Coba lihat di web mahasiswa yang menu jadwal kuliah, ada namanya bahan ajar. Di dalam bahan ajar itu nanti ada ceritanya pertemuan ke-11 yang namanya tentang membuat plugin. Tapi kalau kalian belum download pun nggak masalah. Ini saya tunjukin. Nah, yang akan kita bahas kurang lebih kayak gini, mulai dari sini. Kalian ikutin saja cara-caranya saya sebutin. Oke, konsentrasi. Udah siap? Oke, yang pertama, kita bisa membuat plugin sendiri. Dalam hal ini kita plugin CRUD. Kenapa? Kita sebelumnya saat UTS kemarin, udah nyoba WordPress tuh kita tinggal nginstal jadi, tinggal pakai. Ya nggak? Akan tetapi, modula yang siapa? Oh, ini install juga nih. Nah, tetapi kalau kita mau bikin sendiri bisa nggak? Jawabannya bisa. Kenapa seperti itu? Kalau kalian kerjaan kalian kemarin, yaitu ada nambah posting, ada nambah page, ya nggak? Kontennya itu bisa langsung dilihat di front end. Benar nggak? Nah, alangkah lebih baiknya fitur yang sudah ada, dikembangin lagi, sehingga di back-end-nya ada sistem operasi, sistem informasi yang nebeng. Sistem informasi itu yang bagaimana? Ini sebagai contoh nih. Di kelas sebelumnya juga saya contohin yang ini. Jadi ini data ada menu-menu di sini ya, merupakan menu-menu yang di dalam WordPress juga. Tapi barang-barang ini cek mahasiswa lah misalnya. Salsabil itu. Salsabil. Nah, tidak ada namanya, ada beberapa salsabila, ada Rahma, ada ini. Tidak. Nah, jadi kami ngambilnya di data Oracle nih. Jadi bisa connect ke database yang lain menggunakan dia ini. Jadi bukan hanya WordPress, bukan hanya database MySQL-nya, melainkan ke database lain juga bisa diambil. Contoh aja ya, ini sekedar tahu aja. Kita lihat, ada nggak kelompok kalian yang udah pernah ngisi di semester ini? Kan Gasal nih, tampilkan. Kita cek, kelompok SI5J. Salsabil tuh, Salsabil ngisi saya 3. Oh, enggak Salsabil? Bener nggak? Merasa ada? Nah, ceritanya, kok bisa terhubung ya, padahal itu web mahasiswa. Ya nggak? Kok bisa terhubung di web ini? Ya bisa, karena ya dalam tanda petik saya bikin yang gini-gini nih. Nah, ceritanya siapa aja udah habis.
Tapi jangan takut yang ini nih ya, nggak semuanya bisa akses. Makanya hari ini pun kita ada bahas tentang hak akses. Nggak maksudnya? Jadi dosen lain tuh kalau bisa dibilang cuma 2 orang yang tahu, saya dan Pak Lukas Tommy tuh. Yang begini nih, nggak semuanya bisa akses. Nggak kami kasih akses. Taunya caranya gimana ngasih akses, nanti hari ini kita pelajari. Oke, tapi maksud saya itu di dalam WordPress yang front end-nya sudah kita manfaatin, tinggal install tema, jadi di back end-nya pun bisa kita tambahin sistem informasi. Itu maksudnya. Oke, jadi sistem informasi itu kayak gimana? Ya kayak gini nih, kan ada menu-menu apa kayak gini ya nggak? Belum nggak? Ya kayak gini nih contohnya juga nih. Nih. Nih ya. Dulu kalian zaman DPWL, salah pencet. Nah, zaman DPWL begini kan barangnya kan admin LTE, apa bukan? Yang ada bagian kiri nih klik menu gitu, ada tampil, tambah, ubah, hapus gitu ya. Nah, bisa nggak kita bikin model begini nih, tambah, ubah, hapus? Ya target kita memang bikin kayak gini. Nanti ada gabungannya dengan si Bootstrap. Ya, tapi sabar. Yang pasti untuk rekayasa web ini perlu belajar dulu DPW tadi, DPWL. Baru kalian lanjut ke rekayasa web ini. Nah, kalau dibilang yang akan kita lakukan nih, pemrograman web yang bagaimana? Sebenarnya ini bisa disebut juga pemrograman web berbasis framework juga. Nanti ada mata kuliahnya kalian habis ini. Ada tapinya. Kalau yang di mata kuliah itu yang framework itu menggunakan framework MVC tulisannya, MVC. Pernah dengar? Model View Controller. Nanti kalau nggak salah dosennya ngajarnya pakai CI, code initialer itu. Jangan dipusingin nantilah. Intinya bayangan framework itu kayak apa nanti akan saya sampaikan di sini. Tapi beda frameworknya. Kalau yang kita pakai ini adalah framework untuk WordPress. Kalau yang mereka itu yang kalian di mata kuliah nanti framework untuk webnya. Ada khusus untuk modelnya, ada view, ada controller. Tapi sekarang jangan dipusingin. Nggak seribet itu yang ini. Kenapa disebut berbasis framework WordPress? Nanti sabar dulu. Jadi maksud saya kalau kalian ditanya, yang kalian pelajari itu cuma sekedar klik jadi nggak? Enggak. Buktinya hari ini kita coding. Oke. Siap, kita lanjut ya. Jadi barang model-model gini ini mau kita taruh juga agar bisa juga ditaruh di dalam WordPress. Contohnya bagaimana? Ya kayak gini nih lah model ini nih. Tuh, sistem ajar nih. Kalau nggak salah ini Kang Wawan tuh kalau kalian telat ngentri kelompok bisa dari sini nih dia ngatur ya. Kalau nggak salah. Contoh misalnya. NIM Andri itu ngambil sini lah, Andri. Milenia Rati lah yang diambilnya nih. Tinggal ambil, tampilkan. Nah, nanti kelihatan di sini nama-nama dia apa. Dia tinggal ngambil data nih seperti ini. Nah, inilah jadwalnya si Milenia Rati. Nanti ada Pak Devi, Pak Fran dan seterusnya. Dia kuliah rekayasa web, misalnya SI5J, ada Pak Helmut, ada ini. Ya. Jadi kita bisa ngembangin sampai sejauh ini. Itu maksudnya. Jadi sia-sia nggak belajarnya? Ya nggak sia-sia, nama juga belajar ya nggak? Nah, cara bikinnya gimana? Ini caranya. Pertama-tama, meluncurlah ke htdoc folder yang kalian. Htdoc folder yang kalian gunakan apa? Yang saya kan SI5J kan? Yang kalian menggunakan apa? Nah, kalian yang tahu maksudnya. Jadi, meluncurlah ke folder itu. Udah. Yang ini nih, localhost SI5J ya enggak? Berarti saya bukanya htdoc SI5J. Udah? Buka WP Content. Sudah? Jangan salah ya ini ya. Inilah langkah awalnya. Yang saya sampaikan hari ini adalah langkah-langkah awalnya. Fondasinya. Sudah? WP Content, buka plugin. Sama persis kayak kita install plugin. Masih ingat kan? Naruh di folder plugin. Buka. Pastikan ada file-file kayak gini. Ada? Keluar nggak hello.php, index.php? Tunggu, balik dulu. Yang ini, di sini nih. Saat kalian buka SI5J,
lisensinya, titik .txt, muncul nggak? Karena ini sangat mempengaruhi berikut-berikutnya. Rata-rata kakak kelas kalian salahnya di sini. Karena apa? Nggak merhatiin. Sederhana tapi fatal. Kalau udah salah di awal ini salah. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Konsentrasi. Masing-masing buka dulu SE5J atau yang mau kita pakai sudah. Lihat ada nggak lisensi titik .txt atau indeks titik .html. TXT-nya tuh yang mau saya tanya, ada nggak? Titik .txt ya. Andri, ini. Nah, itu yang mau saya bilang. Iya? Ya saya nggak ada Pak TXT-nya. Iyalah, ini mau Cuma saya bilang. lisensi. Iyalah, ini mau saya bilang nih caranya. Sabar dulu, G. Ya, konsentrasi. Oke. Penting ekstensi ini tampil. Kenapa? Ya biar nggak salah, itu tujuannya. Karena kalau udah salah ini, berikut-berikutnya kalian salah. Ujung-ujungnya nggak pernah muncul di sini. Nggak pernah muncul, nggak bisa ngerjain. Oke, sip ya. Agar muncul gimana? Tergantung Windows-nya. Si Andri Windows berapa? Ada view nggak di atas ini? View. Tulisan view tuh kayak gini nih. Ada klik. Sama ya, ini cewek tadi ya. Klik view. Ada. Cari di kanannya file name extension, ada gitu tulisannya. File name extension. Sama yang cewek nanya tadi ya. Yang udah tampil pun boleh dicek ada nggak, biar tahu. Siapa tahu kalian dapat komputer lagi kesesak pinjam yang orang. Udah. Ada centang untuk file name extension. File nama extension tulisannya ada. Itu dicentang. Adakah? Yang saya kan beda nih yang saya menunya kayak Windows 7 yang saya nih. Yang kalian tuh harusnya ada view di sini. Nggak deh. Ada yang nggak ada? Kamu Windows berapa? Ranum? Windows 7. Nah kalau Windows 7 gini, tools ada nggak? Nggak ada. Tekan tombol ALT di keyboard. Udah jangan takut dulu, kelak lu takut. Tekan ALT di keyboard, tools ya. Yo ikutin. Untuk Windows 7, tools, folder option. Udah. View. Windows 7 ya. Pak, yang saya ada deh. Windows berapa? Windows 10. Ya ini kan Windows 7 yang saya bilang, ya nggak? View. Udah. Dia ada head extension tuh tercentang yang kamu. Ada enggak? Lepas centangnya. Udah gitu aja, nanti dia tampil. Iya di oke. Sudah. Lalu ada yang tampil TXT. Oke, yang lain, yang di Zoom, yang di lab ini. Karena ini memang sederhana, tapi berbahaya. Salah di awal ini, salah berikutnya. View. File name extension, carilah ada kata-kata extension. Yang paling belakang jilbab biru siapa namanya? Iya. Yang jilbab biru dongker siapa namanya? Hah? Rizky Nabila. Rizky Kipas ya. Oh ada. Yang cowok ganteng ini namanya siapa? Isna. Oh Krisna. Selamat datang Krisna. Lama tak jumpa Krisna nih. Kita lanjut ya. Sekali lagi sudah tampil ekstensinya. Pastikan tampil ya, karena sekali lagi penting. Memang kelihatannya sederhana, tapi sangat berpengaruh. Jika sudah, bagaimana ke WP Content, ke plugin. Sip sampai ini. Nah,
Konsentrasi, konsentrasi. Baik yang di Zoom maupun di lab ini ya, konsentrasi. Kalau di contoh saya ini, saya namain dia Yohanes titik PHP. Sebenarnya boleh dinamain apa? Boleh dinamain bebas. Jadi cara bikinnya, klik kanan, new, teks dokumen. Silakan. Klik kanan, new, teks dokumen. Ada? New text dokumen titik txt. Apa yang kita ganti? Ya bebas. Tapi usahakan jangan mengandung spasi. Pak, kudaknya bebas. Kudak namaku. Ranum. Boleh nggak diisi ranum titik PHP? Boleh. Udah? Ketik. Maksudnya bebas namanya apapun. Udah? Nggak maksudnya? Oke, kalau sudah enter yes. Maksudnya kita mau bikin file PHP. Nah, tentunya ukurannya masih 0. Masih 0, belum ada isinya. Sudah? Silakan buka dengan editor kesayangan kalian. Pak, tidak ada Sublime, pakai Notepad++. Pak, saya adanya Visual Studio Code, silakan. Saya adanya Dreamweaver, silakan. Sudah? Jelas? Saya pakai Sublime ya. Nah, kosong kan? Kosong? Bener nggak? Nah, kalau sudah, coba ketik perintah PHP. Mulailah selalu seperti ini. Buka, tutup. Jangan salah ya. Ya, kita ngoding nih. Makanya saya bilang dari awal tadi konsentrasi. Langkah-langkahnya inilah pondasinya. Buka tutup PHP sudah. Nah, ketik. Keco. Nggak mau sayang kamu, benci kamu. Nggak mau benci kamu. Maksudnya basing yang di sini. Nah, sudah Putra. Oke. Lah, simpen. Coba outputnya gimana? Kalau mau ngeliat hasilnya gimana? Tidak tahu? Gini, kan kita pernah belajar PHP kan? Kemarin ngakses file PHP itu caranya gimana? Biar ada outputnya di browser. Konsentrasi. Konsentrasi ya, coba konsentrasi. Kan begini kan? Localhost ya nggak? Localhost. Nama foldernya apa? 5J kan tadi itu? 2122O. Terus kebetulan ditaruh di WP. Kebetulan ditaruh di plugin. Kebetulan nama filenya bebas saya tadi itu kalau nggak salah. Ini kan dianya. Ada? Coba dulu, pastikan kalian bisa kayak gini. Saya nggak tahu nama file kalian ya. Tapi ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Tapi kalian coba aja dulu. Bisa? Keluar? Atau udah lupa skrip-skrip PHP-nya? Udah lupa apa memang belum pernah belajar? Stiat baca pernah belajar? Pernah lupa. Oke, kita tulis pernah lupa. Berarti di sini tinggal diganti pernah lupa. Oke, pernah lupa. Nah, bisa? Desi? Apanya yang diulang? Baru nilai yang diketik? Belum? Iyalah, oke. Iyalah, silakan ditunggu. Biar kalian benar-benar tahu dulu maksudnya. Latar belakangnya seperti itu. PHP, ngetiknya cara ngetiknya ya. Kok yang saya tuh agak masuk ke dalam, saya tekan tombol tab di atas caps lock. Bisa? Yang pakai Zoom,
Lancar pakai Zoom? Bisa, Ya. Pak. Sip, keren. Kalau udah ngetik, akses localhost tadi. Pastikan keluar tulisannya. Kalau yang saya pernah lupa, ya kalian tergantung kalian. Sudah. Yang si Atmaja keluarnya apa Atmaja? Hello. Wih, keren. Kalau yang Tri Utami, saya kamu, dia aja. Oh, saya dia. Kalau random? Kalau yang random nggak ada keluar? Ngetiknya susah? Nah, yang kurang lincah ngetiknya, dilincahin ya, karena nanti tuh bukan take home lagi UASnya. Langsung. Dalam waktu 2 jam selesai. Nah, nggak maksudnya? Tapi ya barangnya pasti mirip-mirip dengan latihan. Makanya kalian mesti tahu caranya. Lalu si Ranum lalu yang pakai Zoom mau nanya apa? Gak ada. Putra udah bisa. Error. Bener ya? Oke, saya ulangi. Coba dengerin semua, dengerin. Termasuk yang belakang-belakang yang belum. Si ibu yang deket Tri, yuk dengerin dulu ya. Khususnya yang belum. Ya, yang udah juga dengerin. Konsentrasi, lihat dan dengarkan yang saya bilang nih. Lihat dan dengarkan. Udah? Saat kita menyimpan suatu file di dalam htdoc itu adalah localhost. Itu dulu yang mesti kalian tanamkan ke diri kalian. Udah? Saat kita naruh di htdoc berarti htdoc itu localhost. Sudah? Kemudian, jika di dalam htdoc kita naruh di dalam folder SI5J, berarti nulisnya localhost garis miring nama folder itu. Sampai itu jelas? Kalau ada, ya terusan aja di dalam folder, ada folder, berarti garis miring. Terakhir, jika ada file, nah kebetulan saya naruhnya di plugin, berarti nama filenya bebas .php, makanya di sini nulisnya localhost folder folder file. Itu ceritanya. Nah, yang masih error ada nggak kira-kira? Adakah yang masih error? Udah berhasil semua? Yang di sebelah Tri namanya siapa cewek tadi? Udah? Masalahnya apa? Nggak munculnya tuh.
Yang Desi tadi salah lokasi intinya Desi Natalia ya. Yang pakai Notepad++ sudah detik tuh. Yang pakai Zoom. Lalu, yuk mau lanjut nih.
Yuk, sudah? Udah? Yang tetangga random tadi sudah belum? Yang kirinya random. Apa yang pelik merah-merah? Yo, lanjut ya. Yang pakai Zoom. Yang pakai Zoom ini nggak ada suara lagi. Halo, Raffi. Muhammad Raffi, selamat datang. Oh, Raffi jadi zombie. Reja sudah, Rika. Kita lanjut lah, cuekin dulu yang ini. Konsentrasi dengerin ya. Konsentrasi dengerin. Jangan sampai nanti tidak tahu, salah sendiri lah intinya. Oke, kita lanjut. Kita mulai coding. Pak, kata Bapak tadi itu, kalau kalian ingat ya, kata Bapak tadi itu barangnya ada di sini. Ngapain kita ngakses pakai gini? Enggak, mana menu-menu yang di sininya? Ya enggak? Wih, pembohongan publik nih katanya. Nah, harusnya kan kita nampilinnya di sini. Padahal kita udah taruh di plugin. Bener nggak? Tapi enggak deh. Udah kalian cari belum di plugin terpasang gitu? Ada nggak dia? Ada nggak? Ada? Enggak deh. Padahal udah benar kita naruhnya di dalam plugin. Bener ya? Bebas ini. Tapi dia enggak deh. Oke, jawabannya gini. Seperti yang saya bilang, dia, kalau kita mau jadiin dia di alamnya WordPress, berarti kita harus codingnya secara induknya tadi, inangnya. Basisnya basis WordPress. Framework WordPress yang saya bilang tadi itu. Caranya mengetahui frameworknya pakai WordPress gimana? Jadi, coding ini nih bukan salah, belum lengkap. Caranya gimana? Di sini ada kelanjutan di materi itu. Kita mesti bikin dulu yang namanya informasi plugin atau inisialisasi plugin itu. Nah, kalau mau cepat kalian lihat yang di saya nih. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya akan nambahin buka tutup PHP. Cara ngetiknya persis kayak gini. Kalian lihat aja yang saya dulu, cara ngetiknya. Kalau udah, ya di situ saya akan nambahin blok komen. Pak, bukannya blok komen itu diabaikan, benar. Tapi yang dibilang framework, kita mesti ngikutin caranya itu. Jelas nggak maksudnya? Kita bilang, weh kan dicuekin, nggak usah tulis ini, tidak masalah. Nggak bisa, karena kita basisnya ya framework. Ada aturannya atau kerangka kerjanya. Oke, plugin name. Jadi saya ngetiknya kayak gini, plugin name, _2, plugin, Yuri, bukan URL ya. Description, pemisahnya _2 tapi digabungin. Nah, barang-barangnya kayak gini. Kalau kalian lihat _2 saya memang sengaja nempel. Setelah _2 itu baru ada spasi. Itu pun ngaruh. Sampai lisensi. Nah, lisensinya untuk kita sekarang sih kita pakai aja itu. Nggak usah dibingungin. Nggak saya keluarin apa macam-macam lisensi, nggak ada kayak gitu. Tapi nanti tentunya kalau kalian udah mulai jualan, lisensi itu mempengaruhi. Oh, freeware misalnya GNU yang kayak gitu tuh, di kita nggak ada dibahas, hanya sekedar aja. Autornya siapa? Mulai dari plugin name. Nama pluginnya adalah plugin rajin belajar. Nah,
Plugin nyurinya. Kalau mau download pluginnya di alamat apa? HTTPS misalnya www.rajin.com. Deskripsi. Plugin rajin belajar. Jika males, nilainya kecil. Nah, versionnya karena versi baru awal 01. Bebas versi 1 boleh nggak? Boleh kayak gitu, bebas. Autornya kita sendiri masing-masing. Misalnya Desi Natalia. Nah, Desi Natalia ini punya homepage misalnya, di mana alamat homepage-nya. Protokolnya tetap HTTP atau HTTPS. Natal.com. Dah seperti ini. Kalian sementara bikin seperti ini, ketik. Apa yang boleh beda? Yang boleh beda tuh setelah titik 2. Yang boleh beda setelah titik 2. Silakan. Nanti saya jelasin lagi apa hasilnya. Oh, kayak ini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitunya, sabar. Sementara silakan diketik nanti silakan dilihat hasilnya apa. Yang sudah selesai boleh disimpan, boleh dicek ya. Yang pasti teliti-teliti. Cynthia dan siapa nama Salsabile udah. Coba cek apa keluar ya hasilnya. Sambil dilihat bandingin coding dan di tempat hasilnya.
Bila hasilnya. Kamu udah ganti-ganti hasilnya apa? Coba lah, jangan takut salah. Oh, berarti udah setahap ya. Allah, sabar. Sabar. Kamu tes yang VPN tuh. Sampai nunggu kawan deh. Si Putra sudah. Oh, ya. Ayo, jangan kalah dengan sang stabil, Putra. Ya, semangat, Putra. Cuman nih baca TP-TP. Kamu sudah hasilnya? Ada berhasil ya. Tetangga Renum. Bagus. Tetangga Renum yang kiri. Nah lah. Yang cowok-cowok yang pakai jas alma mater Al Luhur udah berhasil. Yang pakai Zoom diam aja dari tadi. Udah. Belum teliti-teliti ya, karena sebenarnya plugin ini hanya butuh sekali bikin. Hanya butuh sekali bikin. Pastikan tahu aja maksudnya, nanti dijelasin. Kalau gampang lupa, catat. Nah, kalau udah selesai ngetik semua, nanti baru kita bahas. Yang masih lambat ngetiknya, ada baiknya latihan ngetik sering-sering. Kayak Andri kan cepet tuh, Bayu Atmaja tuh. Nah, kayak itulah ngetiknya. Yang si cowok lalu banyak lah kayak tetangga kan, jangan malu-malu. Tetangga kiri kanan deh. Cowok. Sambil VPN tadi lah berhasil. Buka file manager. Terus pakai yang uploader loh.
yang unzipper tulisannya dari GitHub. Yang ada link GitHub itu untuk upload file zip untuk ngekstrak lebih cepat. Ini nih biar lebih gampang. Ya, harusnya kan cuma ngetik tuh bisa lah kan kalian kan? Ya nggak? Tinggal masalah cepat atau lambat kan? Ini saya kirim ke grup kalian nih. Nah, bagi yang belum silakan diambil. Yang saya kirim di Telegram. Daripada waktunya kepakai untuk ngetik doang. Oh, enggak? Yang pakai Zoom, apakah sudah? Sudah, Pak. Mantap, keren Ratih nih. Dian Anggreni, selamat datang Dian. Ya, Pak. Ya, langsung deh Lom. Ya, lihat. Saya ada kirim ya tadi tuh ya ke grup Telegram ya. Jadi yang belum bisa menggunakan yang saya kirim tuh. Ya. Zip kamu ekstrak dulu, file unzipper diupload ke public HTML. Ini saya tampilkan yang hadir di lab 4 ya. Kalian bisa sambil cek juga. Barangkali kalian hadir, saya nggak hadir. Yang hadir jumlahnya ada 13 orang. 3, 6, 9, 11, 12 benar.
Kita cek yang di Zoom. Zoom dan Zombie. Nah, yang di Zoom sambil lihat nih, siapa tahu kalian hadir tapi saya anggap nggak hadir ya. Yang di Zoom. Nah, lihat aja dari Eko ada, Jeffrey ada, Lia Febrianti nih baru nyengul. Lia nih teman Desi nggak Lia? Desi. Oh, kenapa dia tidak sama-sama Desi? Gitu. Untung Desi baik. Muhammad Rafi. Nah, yang nggak ada nih berarti orangnya nggak ada. Nabil Rizky, ada yang tahu? Nabil Rizky, nggak ada kan? Fadilah Ahmad nggak ada. Valeri Oscar ada. Yang nggak ada ini Jainuri nggak ada. Leodi nggak ada. Helviger nggak ada. Edo tidak ada. Dian Octavia tidak ada. Abdiansyah tidak ada. Udah ya, aman. Sekali lagi, ini sudah berikut penjelasannya. Didengerin ya. Didengerin. Nggak mungkin tiap pertemuan saya jelasin istilahnya. Jadi yang sekali lagi, kalau udah terlalu lambat, nanti saya kirimin di grup ini. Ya, kalian ambil itu. Ini penjelasannya yang penting. Saya ulangi ya. Yang blok pertama ini dibilangnya untuk inisialisasi plugin atau informasi dari plugin. Kenapa dibilang informasi? Kalau kalian akses dia di halaman plugin terpasang, maka dia akan muncul. Nih, plugin rajin belajar. Ya enggak? Nih, tapi statusnya belum aktif. Ya iyalah, kita kan memang belum mengaktifkan, ya enggak? Kemudian plugin rajin belajar nih terdapat di mana? Nah, cara belajarnya kayak gitu aja. Kalian sambil lihat. Plugin name tulisannya, ya enggak? Titik 2 spasi. Berarti plugin rajin belajar, kalau di soalnya minta nama plugin adalah sekian dengan name misalnya. Berarti gantinya di plugin name. Jelas? Harusnya jelas. Kalian bisa bandingin kayak gini. Kemudian plugin Yuri. Nah, saya bilang tadi, plugin Yuri ini, kok ada Yuri, ada URL, ada Yuri. Bedanya apa? Satu identifier, satunya locator. Lokator tulisannya. Nah, yang umum kita gunakan kan URL, ya enggak? Sebenarnya mirip dia, tapi ya menyatakan protokol web alamatnya apa. Jadi plugin ini bisa di-download dari mana? Kalau plugin yang sudah terdaftar, yang terdaftar itu yang bagaimana? Ini nih pengimpornya. Dia akan muncul tampilkan rincian. Kenapa? Nah, kalau kalian ingat, yang muncul di sini nih, ini sebenarnya persis dengan halaman yang ada di plugin. Entah yang mana lah dia. Pokoknya saya coba salah satu aja. Ini kan WP Smart Importer ya. Saya coba cari lagi, kalau mau nyari dia ini olehnya wordpress.org. Nah, dari wordpress.org sendiri. Imported content dan seterusnya. Nah, intinya yang mau saya sampaikan, apa yang kita lihat di domain ini nanti dipanggil, ditampilkan di sini. Oke. Kemudian apa yang mau saya maksud? Nah, bagaimana biar kita bisa kayak gini juga? Kalian harus punya akun dulu di WordPress.org selaku pengembang dan selaku pengembang plugin dalam hal ini. Pluginnya ditaruh di sini ya tempat resminya, baru dia kebaca model-model beginian. Tapi untuk kita sekarang ya, kita cukup bikin nanti dia kunjungi situs plugin, bukan tampilkan rincian. Tampilkan rinciannya hanya untuk yang ada di repositori WordPress-nya. Oke, nggak usah dipusingin. Yang penting kalau orang, oh bagus plugin dia nih, cuman nih bikin, nah udah. Berarti ada informasi di kalian. Jadi orang ngeklik ini, muncullah domain rajin.com tadi. Domain.com itu yang mana? Rajin.com. Dari plugin Yuri. Nah, kalau kalian mau, oh download plugin ini bisa di alamat ini. Ada yang free, ada yang berbayar. Misalnya kalian naruh di web itu. Informasinya, bedanya apa. Oke. Tapi tenang, saya nggak nyuruh kalian jualan di sini ya. Yang penting tahu dulu aja ini. 2 udah. Description, plugin rajin belajar. Jika males ini terusan. Nah, tulisan itu nanti ada kayak gini nih. Oh, berarti Pak,
Yang ku ngerja UTS kemarin yang ada tentang plugin itulah yang saya ini. Nah, berarti dari description nulisnya. Oke. Masih jelas harusnya. Ada versionnya perlu diupdate enggak, Pak? Sebenarnya kalau kita ini untuk ingat tes doang nggak usah. Nanti ini nih, jika ada update baru kita update. Nah, kayak dia nih 07, kenapa? Ceritanya baru sampai 7 kali pengembangannya. Kita mau 01 terus juga nggak masalah. Jadi saya nggak minta kalian ubah ininya, versi. Kemudian autornya dibuat oleh siapa? Desi Natalia. Desi Natalia tuh nah kayak gini. WordPress.org Imagery kayak gini nih. Ya berarti oh kita mau muncul tulisannya ya kalau kalian mau memasarkan diri kalian yang bikin berarti nama kalian masing-masing. Oke. Sip sampai ini ya. Kemudian kok bisa diklik dan muncul sebuah web natal.com. Kenapa? Nah, inilah ceritanya bisa ngatur ke homepage kalian atau sosial media kalian. Oke, lisensi sih biarin. Nah, kemudian yang mau saya bilang gini, Pak, agak beda dengan yang di Bapak. Tapi yang mau saya bilang, kalian lihat kerangkanya atau frameworknya. PHP buka tutup, PHP buka tutup. Blok komen, blok komen, blok komen, blok komen. Plugin name, plugin URI, dan seterusnya. Nah, yang berbeda apa? Itu yang kalian lihat. Berarti bagian yang berbeda itu bisa diganti. Nanti tergantung soal UAS, ya kalian tinggal menyesuaikan. Harusnya bisa ya sampai ini ya. Enggak maksudnya? Jadi kalian bandingkan yang kalian pelajari dengan yang di materi saya. Memang sengaja saya bedain. Oh, berarti bagian ini harus tetap ditulis seperti itu. Bagian inilah yang bisa diganti. Contohnya, plugin name, NAME. Bukan plugin nama, udah beda nanti. Autor, kalian tulis penulis, udah beda juga maksudnya. Dia nggak kenal, karena tadi berbasis framework. Isinya, nah baru dia tampilin untuk kita. Kayak gitu ya. Harusnya aman lah sampai ini. Nah, berarti untuk UAS, bagian-bagian tertentu udah biarin seperti itu. Kalian hanya ganti isinya. Ibaratnya inilah setelah titik 2 tuh isi-isinya. Jelas ya? Jadi sebenarnya nggak perlu coding dari awal. Copy file plugin tadi, ya nggak? Udah ganti sesuai yang diminta di soal. Oke? Nggak perlu bikin dari awal. Jelas ya? Nah, makanya ya itulah yang saya bilang. Kalau yang awalnya udah tahu, harusnya berikutnya tahu. Tapi tergantung telinga kalian ya. Saya tahu iya, tahu masuk keluar ya telinga kiri, keluar telinga kanan, mental otomatis kan. Tapi dengerin, kalau gampang lupa catat. Saya ulangi. Untuk UAS, nanti bagian-bagian tertentunya karena dia berupa template atau kerangka, maka bentuk begini nih biarin aja kayak gitu. Terus yang diganti yang di mana? Ya misalnya pluginnya harusnya bernama ini, berarti kalian gantinya cuma bagian ininya, jangan ininya diganti. Nggak usah, karena dia udah bentuk kerangkanya seperti ini. Deskripsi, misalnya nggak diminta deskripsi, berarti nggak perlu diganti. Dan seterusnya. Jelas? Udah? Harusnya udah jelas, enak lah. Nah, cara pakainya gimana? Dia sih udah tampil di sini, kalian bilang kan? Terus gimana Pak? Biasa kan kita kan ngeklik, aktifkan. Muncul nggak hasilnya kalian? Muncul. Masa ya? Dia sih udah berhasil nih, udah aktif dia. Udah tebel, ya nggak? Kita nggak ada kasih tulisan bol-bol kayak gitu kan? Tapi dia bisa, nggak, karena apa? Udah aktif pluginnya. Berarti udah jalan dong plugin kita. Sebenarnya udah jalan. Tapi masih kurang lengkap. Nggak ada kan outputnya kan? Atau dia di menu pengaturan? Atau di peralatan? Nggak ada ketemu. Kita memang belum ada nambahin menunya tadi. Kita baru informasi pluginnya kita tambahin. Nah, berarti coding yang pertama selesai. Oke? Bagian pertama selesai. Bagian kedua, ada di sini. Modulnya. Nah, ini saya bedain juga penulisannya, tapi tujuannya sama. Nah, kalian ikutin kayak saya nih. Saya kasih kosong tempat di sini.
biar agak jauh. Nah, saya giniin. Buka PHP, cara ngetiknya ya. Selalu buka PHP, tutup PHP. Di dalamnya kasih tab. Nah, kalau di sini kalian lihat tulisan function, berarti saya akan ngetik function. Modulnya misalnya. Nah, sekali ini namanya modulnya. Setelah itu ada buka tutup. Setelah itu ada beginian. Nah, bentuknya hanya seperti ini. Yuk. Function modulnya. Isinya apa? Sebenarnya isi ini nih yang kita ambil. Kok yang Bapak nih ada koneksi, ada echo, ada akhir. Nanti. Tapi yang mau saya tekankan, buka tutupnya sama, buka tutup. Function, kata-kata function sama. Oh, berarti kalau di sini nama underscore modul, di sini boleh modulnya atau yang lain. Iya, boleh. Oke, berarti setelah kata function ini boleh beda dengan yang di sini. Boleh diganti. Nah, sesuai soalnya nanti. Kalau saya mintanya apa, berarti di situnya sesuai yang diminta di soal. Oke. Nah, Eco pernah lupa. Nanti kita cek apa keluarnya kayak gini. Sementara kalian bikin gini dulu. Di bawahnya ya. Yang di Zoom pada diam ini kenapa? Pada sibuk semua. Tri Scorpio, Sadam. Oh, pendiam semua nih orang-orang. Yang di sini udah? Hah, apa itu? Siapa yang ngomong tadi? Si Salsabil sudah. Apa keluarnya? Itulah di mana keluar. Ya karena memang belum selesai juga. Ya enggak? Ya dia tidak keluar. Sadam nyimak, Pak. Sadam. Wah, bagus Sadam. Saddam Hussein. Sadam nyimak, Pak. Oh. Ya, sip. Terima kasih Sadam. Yang lain? Oke, sudah? Pak, aman. Sip. Memang belum ada keluarnya. Memang. Kenapa? Nanti ceritanya sabar. Karena belum lengkap. Lanjut. Kita masuk ke bagian terakhirnya. Jadi, konsepnya ya. Ini informasi plugin atau inisialisasi plugin. Intinya ya informasi tentang plugin. Udah kan? Dia aktif. Kalau aktif ngerjain apa? Ngerjain apanya kita taruh di modulnya ini. Oke? Modul ini berikutnya perlu dipanggil melalui menu. Inilah dia kita bikin pemanggil modul. Dipanggil melalui menu. Berarti sama ngetiknya kayak gini. Oke? Buka, tutup. Usahakan ngetik tuh, kalau coding ya, buka, tutup. Tab. Udah? Biasakan kayak gitu, biar kalian nggak bingung. Kalau nggak, nanti pasti stres ngetiknya. Rentan salah. Buka, tutup, tab, seperti itu sudah.
Apa isinya? Function. Di situ tulisannya menu saya. Berarti saya bisa ganti nih. Nama menu. Buka tutup. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat, strukturnya itu menulisnya persis dengan yang di atasnya. Tapi bedanya sekarang ini bagian menu. Ini ya, buka tutup huruf awal. Nah, saya ngetik di bagian dalamnya. Saya neken tab untuk masuk itu. Pastikan pakai gitu. Pak, boleh nggak saya ngetik dari kiri ke kanan, habis itu turun kiri ke kanan? Itu sangat tidak disarankan, karena rentan lupa nutup. Ujung-ujungnya kalian bingung sendiri. Saya ulangi ya. Jadi kalau saya ngetik, kan gini tadi itu kan, boleh nggak Pak saya ngetik dulu function kayak gini? Kan kalian ngetik gini nih kadang nih, ya nggak? Gini kan? Gini, ya nggak? Ada? Nah, tapi model begini nih rentan lupa. Jadi untuk meminimalkan kesalahan, ada baiknya habis buka, langsung tutup, kasih jarak, tekan tab. Di dalamnya apa? Baru ketik lagi nama menu misalnya. Ini berarti bebas nih, nama teks ini, nama yang di sini. Yang pasti saya mau menyampaikan di sini menu. Yang di atas tadi modul. Walaupun cara nulisnya mirip. Buka tutup, buka tutup. Nah, sudah? Kalau sudah, ada bagian yang tidak berbeda. Karena apa? Ini perintah bawaan. Untuk nambahin menu berarti pakai menunya add menu pack. Buka tutup titik koma. Add underscore menu underscore pack. Nih, kalau kurang bagong nih, diusahain nih. Bukan strip ya, bukan dash, pakai underscore. Jika sudah, saya kasih enter, enter. Nah, saya kasih jarak di sini. Saya tulis judul, koma. Di sini saya kasih juga tulisan menu oil lah, koma. Setelah itu, ini tetap saya samain. Nanti saya jelasin maksudnya apa. Koma. Jadi tiap baris ada koma akhirnya, kecuali yang terakhir. Bisa aman suara. Nggak ada suara. Bagus. Biasa yang sudah boleh nyoba dulu ya, simpen reload. Apa yang lagi seru nih? Tri Scorpio ada apa Tri? Belum. Ayo ditanya. Iya, Pak. Ya juga.
Sudah, boleh nyoba cek keluarnya apa kira-kira. Yang udah selesai apa hasilnya? Sabil apa hasilnya, Bil? Error. Errornya tulisannya apa? Di line kedua. 32 tuh add action. Iya. Jangan-jangan yang saya juga error ya. Kita tes ya. Ora. Ini bentar, oh. Kita tengok. Kan tadi tuh dia aktif gini ya di sini ya. Ya nggak? Masih aktif nggak dia? Masih kan? Mana ya tadi ya? Nih kan? Ini hasilnya nih. Yang kalian ada fatal error. Maka teliti-telitilah. Ada error, enggak? Yo, teliti-teliti. Ayo, teliti-teliti. Yang dipakai yang di kiri ini ya, jangan yang ini. Ini hanya untuk gambaran aja. Minggu di bagian sini ya, di kiri nih, nanti ada menu baru. Kalau tidak muncul, ada sesuatu yang masih salah. Coba teliti-teliti.
Sudahkah? Ibu-ibu sudah? Si Ranum dan tetangganya sudah? Fitri dan Arvina ini sudah? Belum juga? Arvina sudah? Tri? Ya udah kita lanjut kalau sudah. Begini penjelasannya. Ini dengerin penjelasan. Siapa tahu setelah mendengarkannya tahu salahnya di mana. Konsentrasi ya. Halo. Khususnya yang masih belum dengerin nih ya. Dengerin, konsentrasi. Saya bilang struktur penulisannya dia ngikuti standarnya atau frameworknya WordPress. Kenapa? Kalau kita tadi awalnya cuma buka PHP tutup PHP, echo pernah lupa, tampil tuh pernah lupa kata-katanya, ya enggak? Tapi kali ini ada begini tambahannya. Nah, saya bilang di sini ada perlu menu untuk manggil dia. Kenapa? Kalau ada di sini tulisan function modulnya nanti disebut di sini. Jadi yang di sini sama dengan yang di sini. Kalau ada soal yang minta nama modulnya adalah ini, berarti kalian harus ubah di sini dan di sini. Template-nya sekali lagi tetap sama. Inilah barangnya. Jadi satu ini berarti bisa bikin plugin lainnya. Oke. Sampai ini udah. Ya nggak? Berikutnya, add menu pack. Kalau saya contoh di materi, add menu pack juga. Berarti kesimpulannya add menu pack-nya jangan diubah. Tapi bagian dalamnya yang diisi. Isinya apa? Kita lihat nanti. Ada add action. Add action. Nggak berubah tuh tulisannya. Berarti admin menu juga nggak berubah. Berarti jangan diganggu. Admin menu ini tetap. Yang beda adalah nama menu. Nama menu ini mana yang di sini? Jadi kalau di sini menu saya, di sininya menu saya. Mengenai petik ganda, petik tunggal di PHP dianggap string, sama. Petik ganda dengan petik tunggal dianggap sama. Oke, sampai situ aman. Kemudian ada judul. Kok di sini pack title? Ada maksudnya, nanti saya jelasin. Pemisahnya adalah koma. Pemisahnya koma. Pemisahnya koma. Koma, yang terakhir nggak ada koma. Nah, itu coba dilihat. Jika ada yang kalian error, yang terakhir ini nggak ada koma. Yang baris ini, modulnya ini nggak ada koma, karena dia ini yang terakhir. Kalau digabung, dia ini dalam satu baris nih, koma-koma ini. Tapi lebih gampang lihatnya seperti ini. Nah, setelah kalian saya jelasin kayak gini, oke, konsentrasi. Masih ada nggak yang error? Hah? Belum muncul, tapi udah teliti. Nyimpen udah belum? Oke. Yang lain juga sambil dicek lagi ya. Nah. Yang lain bagaimana? Ada lagi? Yang Desi Natalia. Di Arina ada.
Gini, enggak nih, konsentrasi, terutama yang siapa nih namanya tadi nih, Persaputra nih. Nih. Jadi struktur WordPress itu ada WP admin folder. Ada kan yang kamu kan? WP konten ada kan? Ininya nggak ada. Padahal dia harus ada. Makanya ada file open stream tadi, file stream. Karena dia nggak ada ininya. Nggak lengkap maksudnya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak bakal kelar. Nah, saya jelasin. Judul, di mana ada tulisan judul nih? Kita lihat. Harusnya ada di bagian atas ini. Ada nggak ya kalian judul? Berarti kalau kita mau namain dia sistem informasi apa? Di pucuk nih, title. Lalu, ya menu O-nya diklik dulu, menu O-nya. Menu O diklik, yang kayak gini nih. Intinya kita udah berhasil bikin plugin yang sangat sederhana. Itulah aturan bikinnya. Hanya seperti itu. Pengembangannya sabar dulu. Sudah? Jadi kalau saya minta judulnya adalah ini. Nulisnya di mana? Nah, kalian udah tahu judul nih kan? Bagian judul tuh sama dengan disebut title. Berarti kita kasih contekan nih. Hah? Udah belum? Udah? Sistem informasi perpustakaan misalnya. Udah, tes. Apa keluarnya kira-kira kalau gitu? Sekali lagi, nih kurang file. Berarti tidak jalan. Itulah yang aku bilang, cek bener-bener yang dikumpul, yang dinilai adalah yang dikumpul. Udah belum yang ini? Jadi keluarnya di atas nih, kata-kata sistem informasi perpustakaan. Ya nggak? Berarti kalau kita mau ada sistem di dalam web WordPress, caranya ganti title ya. Oh, udah. Selesai sampai ini dulu ya. Title di atas nih, ini contekannya nih. Jadi saya minta judulnya atau title. Title kan sama dengan judul. Ya dari sini kalian ngatur ya. Menu O ini apa sih? Yang ini kan menu O kan. Berarti kalau saya ganti menu O ini SI Perpus, saya simpan, saya reload, SI Perpus. Ngerti maksudnya di sini? Ya udah tinggal ganti aja tuh. Berarti ini adalah menu yang ditampilkan pada dashboard. Nah, saya kasih pagar tuh maksudnya contekan untuk kalian ya. Jadi sebenarnya di soal nanti ada permintaan menu yang ditampilkan pada dashboard adalah ini. Nah berarti kalian tinggal ngikutin. Nulisnya di mana ya? Ya kalau nggak pernah ngikutin dari awal kayak gini, repot. Apa? Hashtag ya. Kalau di Twitter, kalau di Instagram gunanya untuk hashtag ya, untuk biar viral gitu kan. Nah, inilah yang saya bilang, baiknya rekayasa web tuh kalian lulus dulu DPW, lulus dulu DPWL, ya enggak?
Sebenarnya ini nih udah dasarnya untuk yang namanya remark atau komentar. Ya maklum lah Pak, saya ini wanita karir sibuk kata ya dimaklumin. Tapi untuk ujian nanti tahu ya gunanya remark atau komentar. Untuk siapa komentarnya Pak? Ya untuk kita lah yang membaca kode. Oke, sudah? Apa kurang gede nih? Besar ini. Bagongmu. Sudah? Sudah? Sampai ini sudah ya? Nah, yang ini nih yang penting berikutnya nih. Kalau ini udah berarti menunya. Pak, tunggu. Wait. Udah, nah kata kalian bentuknya gerigi gini ya enggak? Bisa diganti enggak? Sebenarnya bisa. Tapi untuk hal ini saya nggak sampaikan. Biarin kayak gitu aja. Kedepannya aja kalian, karena makin banyak nanti makin pening. Yang penting jalan dulu. Bisa nggak diganti? Bisa. BAK, ini PDPT, Baby Boss nih. Nah, pakai gini bisa. Ya, icon-icon tuh bisa diatur. Malahan menunya bukan hanya satu biji kayak tadi itu mana tadi nih. Bukan hanya satu biji gini. Ini kan sebaris gini lah dia. Bisa diatur ada sub menunya kayak gini. Kayak contoh-contoh kayak gini nih lah. Ya nggak? Bagaimana caranya? Di sini sih saya tidak sampaikan, tapi intinya saya nggak keluarin di UAS ya barang-barang kayak gitu. Biar kalian nggak pening kepala juga. Nah, manage option untuk apa? Ini dibilangnya capability. Kalau jamaknya ini atau capability atau hak akses yang saya bilang di awal tuh. Yang saya bilang, Pak, berarti Bapak tahu kok ngisi nilai Bapak berapa? Sayanya tahu, dosen lain enggak. Pak Sujono yang walaupun di sistem juga enggak tahu. Oke, jadi kalau bocorannya di kampus ini hanya 2 orang yang tahu. Jadi nggak perlu sedih maksudnya kalian ngisi berapa, orang nggak tahu dah dosennya, ya isilah yang kalian alami. Nggak maksudnya. Jadi kejujuran kalian tuh yang diminta. Ini capabilities atau capability dari role atau peran. Kalau kalian ingat dulu ada namanya kontributor, ada namanya subscriber, ada namanya author, ada namanya editor, ada namanya administrator. Itu adalah role atau peranan. Ingat nggak? Lalu Pak, di soal UTS kan ada juga tuh. Tahu? Ya saya minta kontributor membuat tulisan, satunya ditinjau, satunya terbit. Kalau kalian UTS-nya menjawab yang terbit itu adalah kontributor itu menerbitkan sendiri, itu salah. Kontributor tidak pernah bisa menerbitkan sendiri. Makanya ada soal lanjutannya yang diterbitkan oleh editor. Nah, saya cek, benar nggak editornya ada revisi? Karena di soal itu ada editor yang merevisi. Kalau admin yang merevisi, berarti salah. Kok Bapak tahu siapa yang ngecek-ngecek? Ya kan memang ada tulisan revisi di situ, ya nggak? Nah, udah? Manage option berarti capability. Terus capability ini yang bagaimana? Kayak gini. Kalau mau simple, saya akan melakukan searching di Google. Ini saya tutup dulu biar nggak pening. Saya akan searching manage option. Manage option itu apa? Nah, nanti akan kebuka suatu web WordPress. Biar kalian ada contekan, saya kirim ini di grup telenya. Nah, jadi di sini ada bacaan untuk kalian. Apa yang perlu saya sampaikan? Kan tadi itu saya nyarinya manage option ya. Berarti saya tinggal cari Ctrl F, paste, gitu kan, biar cepat kan. Saya kecilin nih, saya kecilin. Nah, manage option nggak mungkin kalau di sini. Coba saya lagi. Manage option nggak mungkin. Nah, di sini mungkin. Lihat nih. Capability manage option hanya dimiliki oleh super admin dan administrator, di mana kita sekarang sedang login adalah administrator. Benar nggak? Nah, kesimpulannya, editor, author, kontributor, subscriber itu nggak bisa. Wow, tahu dari mana Pak? Kalian bilang kan, ini pembuktiannya. Kita coba buka sessionnya di tempat yang baru. Nah,
Kan kita bisa kayak gini nih. Minta login kan dia kan? Apa usernya? Kalau kita latihan kemarin, user itu kan ada di pengguna nih. Dinda. User Dinda, password Dinda. Ya nggak? Dinda. Berhasil masuk ke dashboard. Nah, kita lihat nih. Si Dinda tadi perannya adalah editor. Saya set, ya nggak? Menunya untuk si Dinda, ada nggak yang menu apa dari tulisannya? Saya basing-basing kan. SI purpose. Ada? Nggak ada. Ya nggak? Kenapa nggak ada? Kita balik lagi ke sini. Cara bacanya seperti ini. Manage option hanya dimiliki oleh super admin. Super admin ini di mana satu database dimiliki beberapa web WordPress. Maka super admin. Kita nggak bahas sampai ini. Kita hanya di administrator. Berarti manage option itu sebenarnya yang sekarang ini kasus kita hanya dimiliki oleh administrator. Nah, berarti kalau yang Bapak sampaikan tadi, Pak, kami ngisi angket itu Bapak tahu? Iya, tapi orang-orang tertentu yang saya bilang tahunya. Berarti yang lain walaupun bisa login ke dalam web si Pusal tadi, dia nggak ada menu yang untuk melihat angketnya. Nah ya, nah itulah dibatasi hak aksesnya. Pak, biar editor tampil gimana? Kita mesti cari editornya yang yes. Inilah mulainya. Contoh, manage link, edit text, basing-basing nih kita cari nih. Nah, intinya dia sampai editor, ngacak, read private post, misalnya saya ambil sini. Intinya bebas. Yang ada dia, kita bisa ambil. Saya cuma ngopi yang ini. Nggak perlu kalian ketik. Yang penting tahu caranya. Saya ganti, saya simpan. Makanya yang si Andri tadi salah kan karena kurang S misalnya. Ya udah kita nggak usah ngapalin ketikanya itu apa. Cukup ngambil dari sini. Yang penting tahu caranya. Cara bacanya, oh editor, dia miliki ini. Administrator punya juga. Berarti yang ke atas bisa. Minimal editor dan admin bisa melakukan hal itu. Berarti kalau saya reload dia sekarang, kalau benar ya, harusnya ada menu. Baru benar. Ini kan. Pak, saya mau semuanya tampil. Kita mesti cari. Ingat, peran paling kecil itu siapa di web ini? Di web WordPress. Lupa. Subscriber atau pelanggan. Dia punya akun, tapi cuma bisa ngelihat, bisa login, ngupdate profil. Udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, jika mau dia itu yang bisa, nah kita lihat yang semuanya Y apa? Yang semuanya Y itu sampai subscriber adalah kata-kata read. Capability read inilah yang jadi kuncinya, juru kunci. Jadi kalau saya tanya, yang bisa ngakses menu itu adalah khusus mulai dari author ke atas. Berarti kalian tinggal nyari di tabel ini. Author, nah boleh delete post, boleh edit, boleh salah satu ini. Agar dia bisa diakses author. Nah kalau dalam hal ini, saya ganti dia. Ini kan mulai dari read-nya itu adalah siapa tadi itu subscriber, berarti dia tampil kan, benar. Nah, berarti pembuktian selanjutnya, saya tinggal ganti penggunaannya, saya sunting si Dinda menjadi pelanggan atau subscriber. Saya tinggal perbarui, di dia pun tetap tampil. Kenapa? Ya ini profil sama sistem informasi ini. Kapan digunakannya? Ya misalnya kita butuh data anggota itu tidak boleh posting segala macam. Dia cukup, oh mau minjem buku apa, dia milih bukunya di sini misalnya. Gambarannya seperti itu. Jadi sesuai kegunaannya apa, hak aksesnya. Oke. Jadi enaknya menggunakan WordPress, selain kita udah dapat front end-nya, front end itu kan kayak gini nih. Ya nggak? Kita nggak penting-penting lagi mikir login-loginnya, mikir ngatur hak aksesnya, karena udah bisa diatur dari sini, dari code-nya. Nah, yang penting ada template-nya. Oke, sampai ini aman kan harusnya kan? Mantap. Belum ada pertanyaan kan? Linknya nih apa? Nah, kalau linknya penjelasan khususnya seperti ini. Saat kita mengakses dia, di sini nih di atasnya ada tulisan page sama dengan linknya. Kalau kalian zamannya apa ya?
Yang bikin beginian nih, DPWL, admin LTE, kalau kalian saat ngeklik tombol plus, halaman adalah tambah bagian. Nanti ada file tambah bagian titik PHP. Data bagian berarti ada bagian titik PHP. Kalau ubah, berarti ada ubah bagian. Ya nggak? Nah, berarti variabelnya tetap parameter yang dikirimkan, buat bentuknya seperti itu, sama kayak gini. Parameternya adalah peg. Linknya tadi yang saya ketik di sini. Berarti kalau mau diubah, ya tinggal ubah di sini kan. Nanti itu soal, linknya adalah namanya begini. Kalian tinggal ngikutin, berarti di sini ini nama link. Oke. Di sininya, ini contekan kalian nih. Jadi kalau mengubah nama link, bagiannya di sini. Nah, kapan menggunakannya? Kalau kita udah ada operasi nanti, operasi CRUD-nya. Jadi, mana tadi itu ya? Bukan yang ini. Nih ya, gambarannya model persis kayak gini. Kalau ngeklik data bagian berarti tadi itu indeks admin.php enggak? Tanda tanya page sama dengan linknya yang tadi kan. Berarti kalau saya mau ngubah, kan ada parameter tambahan. Nanti ada simbol dan ini. Nanti penggunaan ini nanti sabar. Ya, yang pasti konsepnya model seperti ini. Nah, nanti akan kita ulangi jika udah ada hubungannya dengan database. Kali ini kan belum, cuekin. Iya, parameter berikutnya apa? Kita pakai dat. Oke, kan page-nya udah ada tuh linknya. Berikutnya apa? Setelah link itu dikirim. Tapi nanti, jangan sekarang, pening kepala nanti. Yang penting tahu dulu aja gunanya ini untuk apa. Nah, terakhir, modul adalah yang dipanggil. Kalau ngeklik menu itu yang ditampilkan apa? Nah, UAS kalian strukturnya hanya seperti ini aja cukup. Nama modul. Saya nggak minta sub baru, tenang. Cuma satu. Nah, konsentrasi ke isinya. Makanya saya beraniin tadi coding langsung di 2 jam itu. Nah, makanya kalian harus ningkatin skill dan tentunya harus paham dari penjelasan ini. Itulah gunanya penjelasan. Yang hal ini pun saya rekam. Sebenarnya nggak mungkin lupa lah intinya. Rekamannya kan saya upload. Asa kawa intinya. Mudah kawa itulah urusan lain, urusan kalian lah intinya ya. Udah sampai ini? Hah? Sudah. Nih. Kita tulis. Pernah lupa kita ganti. Misalnya Salsabil lah. Salsabil. Saya eco lagi di bawah ini. Ikar banget. Nah, coba kalian lihat apa keluar ya. Kayak tadi lah Pak, kalian. Coba aja dulu. Pak, udah enak Salsabil kalian. Ya kalian ketik nama kalian aja. Yang penting sekali lagi kalian tahu maksudnya apa. Yang lain nggak ada saya ganggu. Jadi kesimpulannya untuk UAS nanti bentuk-bentuk yang di bawah nih dan yang di atas nih sebenarnya sama. Yang bakal berubah tuh hanya di bagian dalam function modulnya. Udah dicoba? Pak, nggak data enter walaupun kita lah enter, ya nggak? Ingat untuk enter tuh pakai BR yang saya bilang tanpa O. BR-nya, tak BR, itu tanpa O. Udah? Berhasil? Lah, intinya ini kode HTML bisa disupport di sini. Kode PHP bisa di sini. Nah, yang mau saya bilang selanjutnya seperti ini. Nggak usah tulisan Salsabil misal kalian mules ya, tulis nama kalian lah, beda apa ya maksudnya. Yang penting kalian tahu aja. Pak, aku tidak setuju Bapak nulis Salsabil cikar banget. Aku nak nulis sekolah yang cikar, kata Desi. Kan boleh kayak gitu. Udah sampai ini? Belum? Lah, kalau udah, konsentrasi. Konsentrasi, dengerin. Nanti, isi modul nih bakal banyak, panjang. Yang saya mau bilang,
simbol kurung kurawal nih nanti bukan hanya di function digunakan. Bisa jadi untuk if ada buka tutup kurung kurawal, untuk while ada, untuk for ada, yang seterusnya kayak gitu. Jadi ada bagusnya kita namain ini akhir function modulnya. Tujuannya apa? Biar kita nggak salah. Oh ternyata belum ditutup. Oh ini nih tutupnya ini. Jadi nggak salah hapus. Oke? Nggak maksud sini? Nah kemudian ini, Pak, aku kan pernah belajar DPW kemarin tuh. Bagaimana kalau saya mau nyoba yang hasil DPW kemarin? Nah kalau DPW itu kan rata-rata ada di W3 School ini kan materinya kan? Ya, nah ini cara makainya kayak gini. Learn HTML, kita klik. Kita cari aja, saya cepat aja nih, cari tentang form misalnya, kayak gini nih. Form. Mau ngambil ini gimana? Try it, ya nggak? Kalian tinggal ambil mulai dari body-nya, nanti hasilnya persis kayak di dia ini. Dalam body diambil sampai sebelum body. Jadi isinya persis kayak gini. Kita buktikan. Pak, itu kan HTML, caranya gimana? Bisa kita dari eco-eco ini, atau kita akhiri dulu PHP-nya. Berarti kalau mengakhiri PHP, tutup, nanti ada buka lagi. Enggak maksudnya? Di cut dulu. Di cut. Disinilah saya pastein yang HTML tadi. Karena dia beda alam. Iya, serius, udah beda bahasa dia. Ini tutup PHP, buka tutup. Ini baru buka, baru tutup lagi. Nah, dia di dalamnya. Jangan diketik manual. Yang penting sekali lagi ini kalian tahu caranya. Enggak ya? Nah, apa hasilnya? Ya, tinggal kita reload. Bukan yang ini. Nah, tinggal kita reload. Di sini ada John Doe kayak tadi. Udah tuh, bisa, sukses. Ya enggak? Berarti pemrogramannya ya bisa ditaruh, yang pernah kita pelajari tadi bisa ditaruh di sini. Nah, berikutnya pertemuan selanjutnya kita mau nyoba manfaatin Bootstrap itu, naruh ke Dini biar tampilannya menarik. Oke. Nah, hari ini sih cukup sampai ini pembahasannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak, berarti pulang ya. Yang pakai Zoom, ada yang mau nanya? Itulah nggak mustahil kan intinya. Nah, tinggal kalian kembangin yang DPW. Oh, udah semua, udah berhasil. Berarti yang DPWL pula ditaruh di sini. Udah? Nggak ada susah, nggak intinya yang ini. Yang penting memperhatikan. Yang penting tidak ditugil. Kawah. Udah? Ya udah. Ada yang mau ditanyain? Nggak deh. Kita pulang nih kalau nggak ada. Yang di Zoom nggak ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada nih. Udah pada pulang yang di Zoom. Ya, terima kasih. Jika tidak ada, maka saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Yang pertemuan hasil ini, sebenarnya yang perlu dilakukan hanya ngopi. Saya ulangi ya. Hanya ngopi apa untuk backup kita? Hanya ngopi file bebas tadi. Bebas titik PHP. Udah, itu aja. Itulah yang di backup lah, bawa pulang. Jadi pindah komputer, yang penting ada WordPress-nya, dia bisa menginang di WordPress itu. Aman, gampang banget. Jadi UAS-nya nanti gambarannya satu filenya yang dikumpul, ya satu ini. Plus tabel yang digunakan untuk UAS-nya. Nanti itu masih jauh, tapi yang sekarang hanya file bebas titik PHP. Udah ya. Sekian, terima kasih, selamat malam, dan salam budi luhur. Dadah. Saya izin tutup ya yang di yang di Zoom ini. Selamat malam, selamat istirahat.